Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasabrina. Di sini saya sebagai moderator dan juga materi. Perkenalkan, nama saya Fitriansyah Kusrini. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yulia Hikmawati dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Silva Siti Nabila. Di sini saya sebagai pemateri. Saya Wisda Dwi Nurbaiti sebagai pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Isabia selaku dosen pada mata kuliah pendidikan dan keterampilan hidup, serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan berdiskusi tentang kompetensi kecakapan hidup. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita mulai membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, saya Nasabrina akan menjelaskan tentang pengertian dan indikator kecakapan sosial. Kecakapan sosial atau social skill adalah kemampuan untuk dapat berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Kecakapan sosial merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, sesuai dengan situasi dan kondisi yang pada saat itu, di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Kecakapan sosial juga meliputi kemampuan untuk bertanya, kemampuan menyampaikan pendapat, dan kemampuan menjadi pendengar yang baik. Jadi, kecakapan sosial ini adalah kemampuan untuk memperoleh timbal balik antara individu ke individu atau golongan di dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya, ada indikator kecakapan sosial. Kecakapan sosial siswa dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti yang pertama, adanya bekerja sama, yang kedua menunjukkan tanggung jawab sosial, yang ketiga mengendalikan emosi, yang keempat berinteraksi dengan orang lain, yang kelima mengelola konflik, yang keenam berpartisipasi, yang ketujuh membudidaya sifat sportif, disiplin dan hidup sehat, yang kedelapan mendengarkan, berbicara dan membaca, dan yang terakhir menuliskan pendapat atau gagasan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Fitri Anissa akan menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan kecakapan sosial. Di sini ada manfaat dan kegunaan kecakapan sosial, diantaranya yang pertama membentuk anak menjadi pribadi yang peduli lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengajarkan anak cara berteman dan berhubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, memahami kebutuhan manusia atau orang lain untuk saling membantu. Yang keempat, mengerti keinginan atau ciri khas orang lain untuk beradaptasi. Yang kelima, menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal orang lain dan diri sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu kecakapan personal. Apa itu kecakapan personal? Menurut Yanti Firda Triana, dijelaskan bahwa kecakapan personal ialah adanya kesadaran eksistensi dan potensi yang muncul dalam diri seseorang. Kecakapan personal juga merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang untuk pengambilan suatu keputusan, pemecahan permasalahan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemampuan dirinya. Sehingga kecakapan tersebut menjadi yang paling utama untuk menentukan seseorang dapat berkembang atau tidak. Dalam sumber lain dikatakan bahwa kecakapan personal adalah kemampuan seseorang untuk menolong dirinya dalam menuntaskan tugas yang dihadapinya dengan adanya kesadaran diri, inisiatif, dan kemandirian. Setelah kita mengetahui pengertian dari kecakapan personal, terdapat pula indikator kecakapan personal yang mencakup dua kecakapan. Pertama yaitu kecakapan mengenal diri atau yang disebut dengan self-awareness. Dan yang kedua yaitu kecakapan berpikir rasional atau disebut juga dengan thinking skill. Kecakapan mengenal diri maksudnya mengenal dirinya sebagai hamba Allah, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Sehingga
ia bisa menjalankan hidupnya dengan berbagai potensi yang dimilikinya dan tugas yang harus dijalankannya, baik secara fisik maupun psikologis. Dan yang kedua yaitu kecakapan berpikir rasional. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, diungkapkan bahwa kecakapan berpikir rasional mencakup 3 kecakapan. Di antaranya, kecakapan menggali dan menemukan informasi, yang kedua, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan tersebut, serta yang ketiga yaitu kecakapan memecahkan masalah tersebut secara kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Silva Siti Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan kecakapan personal, juga pengertian kecakapan akademik. Manfaat kecakapan personal menurut Siti Iren Astuti yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, menghayati diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara. Yang kedua yaitu menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian kecakapan akademik. Kecakapan akademik disebut juga dengan kecakapan berpikir ilmiah. Kecakapan akademik atau disebut juga academic skill yang seringkali juga disebut kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir pada general life skill. Jika kecakapan berpikir pada general life skill masih bersifat umum, maka kecakapan akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat akademik atau bersifat keilmuannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu indikator kecakapan akademik. Kecakapan ini merupakan kecakapan dalam berpikir yang terkait dengan sifat akademik atau keilmuannya yang mencakup indikator-indikator, yaitu yang pertama kecakapan melakukan identifikasi variabel, yang kedua kecakapan menjelaskan hubungan antar variabel pada suatu fenomena tertentu, yang ketiga kecakapan merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, dan kecakapan atau kemampuan dalam merancang penelitian dan melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keinginan. Lalu yang terakhir, manfaat dan kegunaan kecakapan akademik. Untuk manfaat dan kegunaan kecakapan akademik diantaranya, yang pertama, kemampuan akademik sebagai salah satu usaha membekali peserta didik agar mampu merancang suatu penelitian, melibatkan berbagai kecakapan berpikir. Yang kedua, proses berpikir ini pada dasarnya mengenalkan peserta didik pada tahapan-tahapan berpikir yang sistematis atau runtut yang berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada dan menarik kesimpulan baik secara induktif maupun deduktif. Yang ketiga, mengajarkan pola belajar pada siswa dengan cara meniru bagaimana ahli atau ilmuwan bekerja. Yang terakhir, memberikan wawasan yang luas serta mengoptimalkan kemampuan potensi berpikir seorang anak untuk bisa berkembang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi telah selesai. Jadi kesimpulannya, pendidikan kecakapan hidup merupakan bekal untuk seseorang dalam menghadapi hidup dan kehidupannya. Kemampuan tersebut bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Kecakapan hidup, baik kecakapan hidup yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, keduanya tidak dapat berfungsi secara terpisah. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya harus dapat dikembangkan dengan baik oleh warga belajar. Cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan di Google Room kita diskusikan bersama. Kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.